Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar memahami penggunaan huruf kapital. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah 1. Siswa dapat menentukan penggunaan huruf kapital dengan tepat. 2. Siswa dapat menjelaskan alasan kesalahan penggunaan huruf kapital dengan tepat. Nah, huruf kapital digunakan dalam bahasa tulis pada kondisi dan situasi tertentu. Situasi apa saja? Kita mulai dari yang pertama, yaitu sebagai awal kalimat. Contoh, kita harus bekerja keras. Dalam penulisan awal kalimat harus diawali dengan huruf kapital. Berikutnya yang kedua, ketika menuliskan nama orang. Contoh, Setia Budi Irawan, Clara Sinta, harus diawali menggunakan huruf kapital. Akan tetapi di sini ada catatan, tidak dipakai jika huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van. Contoh, Abdul Rahman bin Umar. Berikutnya yang ketiga, huruf kapital digunakan untuk awal petikan langsung. Jadi ketika kita menuliskan kalimat langsung, awal petikan menggunakan huruf kapital. Contoh, Andi berkata, saya bangga berbahasa Indonesia. Nah, awal petikannya adalah saya bangga berbahasa Indonesia menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan untuk nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Islam, Al-Quran, Weda, Allah. Berikutnya, yang Maha Kuasa. Untuk istilah sebutan nama Tuhan ya, semuanya menggunakan huruf kapital. Kemudian yang Maha Mengetahui. Perbedaan di sini adalah ketika menuliskan yang Maha Kuasa, apabila kata Maha diikuti dengan kata dasar, maka penulisannya digabung. Apabila sudah memperoleh imbuhan, maka penulisannya dipisah. Kecuali kata Esa bentuk dasar tetap dipisah. Selain itu, bentuk kata dasar digabung. Kemudian yang ketiga, ampunilah hambamu. Mu di sini sebagai kata ganti Tuhan menggunakan huruf kapital. Di sini cara penulisannya menggunakan tanda strip. Berikutnya, nama gelar kehormatan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang. Contoh, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Farhan, Dr. Laili, Dava Sarjana Ekonomi. Namun di sini ada catatan, apabila gelar tersebut tidak diikuti nama, maka penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Misal, saya bercita-cita menjadi seorang dokter, maka dokter di situ tidak menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan yang berikutnya, nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti orang tertentu. Contoh, Presiden Joko Widodo, Menteri Nadiem, Jenderal Galang, Bupati Mojokerto, Menteri Kesehatan. Sama seperti sebelumnya terkait dengan gelar kehormatan, apabila jabatan dan pangkat di sini tidak diikuti nama orang atau yang digunakan sebagai pengganti orang tertentu, maka penulisannya menggunakan huruf kecil atau non-kapital. Kita lanjutkan. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh penulisannya di sini, bangsa Indonesia. Bangsa menggunakan non-kapital, hanya namanya saja yang menggunakan huruf kapital, yaitu Indonesia. Suku Batak, bahasa Jawa, dan seterusnya. Berikutnya, huruf kapital digunakan sebagai nama tahun, bulan, hari, dan hari besar. Contoh, tahun Masehi, bulan Juni, hari Jumat, dan hari Lebaran. Nah, di sini yang ditulis menggunakan huruf kapital hanya namanya saja. Penunjuk waktunya tidak menggunakan huruf kapital. Tahun menggunakan huruf non-kapital, Masehinya saja yang menggunakan huruf kapital. Kita lanjut ke berikutnya. Huruf kapital digunakan untuk nama peristiwa sejarah. Contoh, Perang Dunia Kedua,
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini menggunakan huruf kapital. Akan tetapi ada catatan bahwasanya huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama tidak ditulis dengan huruf kapital. Contoh, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya perang dunia. Nah, kata perang dunia di sini bukan dari nama peristiwa sejarah. Ya, jadi kalau bukan nama peristiwa sejarah maka tidak menggunakan huruf kapital. Berikutnya, huruf kapital digunakan untuk nama geografi yang diikuti dengan nama diri geografi. Misal, benua Eropa. Benua merupakan nama geografi. Eropa adalah nama diri dari geografi. Jadi kalau ada nama geografi diikuti dengan nama diri menggunakan huruf kapital. Mohon maaf di sini yang bagian kedua ini kurang tepat ya. Sungai harusnya ada kelanjutannya, yaitu Sungai Bengawan Solo, tapi di sini tidak tertuliskan. Jadi harus menggunakan ini ya, harus diikuti dengan nama diri. Kalau tidak, maka penulisannya menggunakan huruf non kapital seperti di bawah ini. Contoh sungai di sini tidak diikuti dengan nama diri, maka menggunakan huruf kecil. Nah, di sini ya, nama geografi tidak diikuti nama diri geografi, maka penulisannya kecil. Benua saja tanpa nama dirinya menggunakan huruf kecil. Sungai, desa. Tapi kalau di sini diikuti nama diri, misalnya benua Eropa. Sungai di sini misalkan Bengawan Solo, maka menggunakan huruf kapital. Kemudian desa Mojo Jajar, maka menggunakan huruf kapital. Tetapi kalau nama geografi tidak diikuti nama diri, menggunakan huruf non kapital. Seperti ini contohnya. Kita lanjut. Berikutnya, masih terkait dengan nama geografi. Kali ini nama diri geografi sebagai nama jenis tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Contoh, jeruk Bali, nangka Belanda, kunci Inggris, gula Jawa, dan seterusnya. Di situ menggunakan istilah nama diri geografi, tetapi digunakan untuk merujuk ke benda tertentu atau istilahnya nama jenis, ya, merujuk ke sebuah nama jenis. Misalnya ada jeruk Bali, ada jeruk nipis. Nah, ini kan istilah untuk menyebutkan nama jenis. Kemudian ada juga gula Jawa, gula pasir. Nah, itu digunakan untuk menunjukkan nama jenis. Maka penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Akan tetapi ada beberapa nama geografi yang digunakan bukan sebagai nama jenis. Contohnya batik Solo, film Korea, tari Bali. Di sini bukan sebagai nama jenis, melainkan dia lebih menunjukkan ke suatu budayaan dari daerah tersebut. Misalnya batik Solo menunjukkan kekhasan dari batik tersebut berasal dari Solo. Nanti ada batik Pekalongan, ada batik Papua, ada batik Madura, dan seterusnya, menunjukkan kekhasan dari daerah tertentu. Maka di situ bukan nama jenis. Maka ketika penulisannya nama bendanya menggunakan huruf kecil, kemudian nama geografi yang menunjukkan identitas kebudayaan tersebut menggunakan huruf kapital. Kalau yang tadi nama jenis tidak menggunakan huruf kapital, melainkan menggunakan huruf kecil. Tapi kalau yang bukan nama jenis, nama geografinya menggunakan huruf kapital. Kita lanjutkan. Berikutnya, nama huruf kapital digunakan sebagai nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen. Nah, di sini semuanya menggunakan di awal kata menggunakan huruf kapital. Ya, termasuk juga kata ulang, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggunakan huruf kapital. Oke, kita lanjutkan. Jadi nama negara, lembaga, badan organisasi atau dokumen diawali menggunakan huruf kapital, kecuali kata depan ya. Kalau ada kata depan, kata tugas tidak menggunakan huruf kapital. Seperti halnya di sini sebagai judul, maka apabila ada kata depan atau kata keterangan, kata tugas tidak menggunakan huruf kapital. Contoh di sini, saya telah membaca buku Dari Ave Maria ke Jalan Lain ke Roma. Nah, dari merupakan kata depan tapi diletakkan di awal judul, maka tetap menggunakan huruf kapital. Tetapi ke merupakan kata depan, letaknya ada di tengah, tidak menggunakan huruf kapital. Ke yang kedua juga demikian. Termasuk contoh yang kedua, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Ini nama judul majalahnya, Bahasa dan Sastra, dan merupakan kata hubung, tidak menggunakan huruf kapital. Ya, selain kata hubung, kata depan, kata tugas menggunakan huruf kapital, diawali huruf kapital meskipun letaknya ada di tengah ataupun di belakang. Kita lanjut yang berikutnya. Unsur singkatan nama gelar, pangkat atau sapaan. Nah, contoh
Di sini sarjana hukum disingkat SH, maka menggunakan huruf kapital. Sarjana kesehatan masyarakat disingkat SKM, menggunakan huruf kapital. Magister humaniora M.Hum menggunakan huruf kapital. Nah, di sini saya akan jelaskan terkait dengan SKM dan M.Hum penulisannya sedikit berbeda ya. Kalau di sini singkatannya terdiri atas 3 kata, maka penyingkatannya terdiri atas 3 huruf ya, 3 huruf dan semuanya menggunakan huruf kapital. Nah, di sini Magister humaniora, kenapa kok tidak umnya juga menggunakan huruf kapital semua? Karena di sini hanya terdiri atas 2 kata. Maka hum di sini menyingkat dari humaniora. Kenapa tidak MH? Karena MH sudah digunakan untuk singkatan dari gelar yang lainnya. Oke. Berikutnya, ini yang terakhir, huruf kapital digunakan sebagai sapaan baik kekerabatan maupun gelar. Contoh, ada apa Bu? Siap Prof. Di sini sapaan ya, sapaan kekerabatan menggunakan huruf kapital. Prof, nama gelar digunakan sebagai sapaan juga menggunakan huruf kapital. Intinya kalau digunakan sebagai sapaan menggunakan huruf kapital. Kan tapi ada catatan, tidak digunakan untuk kekerabatan yang bukan penyapaan. Jadi istilah kekerabatan tidak menggunakan huruf kapital kalau bukan penyapaan atau pengacuan. Contoh, aku memiliki ibu yang baik. Di sini ibu bukan sebagai sapaan, maka tidak menggunakan huruf kapital. Nah, mudah kan belajar memahami penggunaan huruf kapital? Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bermanfaat. Apabila ada kurangnya, Bapak mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.